dimintain bawa acara masih nggak mau dulu, nggak mau. Nah itu gimana cara? Jadi terus terang ada yang curhat mengenai pacarnya. Jadi dari situlah kita dengerin. Iya betul. Dari pacarnya. Ya itulah siklusnya kan. Ada sesuatu yang baru pasti kayak gitu. Ya itulah ya. Untunglah juga ada anak-anak muda juga yang banyak juga yang berani ngomong, nggak yang cuma diem aja. Emang kita sebagai anak muda juga harus berani ngomong karena ya suara kita tuh juga didengarkan. Selama itu baik ya, menuju yang baik seperti itu. Mau tanya nih, tadi yang reach in, yang untuk ke dalam ya, untuk ke sesama kita. Ada nggak cerita kalian sebagai staf PA apa yang telah kalian lakukan yang di program Reach In ini, selain tadi yang ngelis dan menghubungi anggota anak-anak muda lain yang tidak aktif, yang kurang aktif, ada ceritanya nggak? Kayaknya sih pengalaman aku dengan pengalaman Bang Leman akan beda, jadi dia akan ada dua cerita nih, gitu kan, mengenai Reach In, mengenai Reach In-nya. Jadi kalau misalkan aku benar-benar merasa reach in-nya itu pada saat di care group. Jadi kan ideally, maksudnya secara idealnya itu seluruh care group kita melaksanakan ini seperti itu. Jadi di care group itu kita bisa langsung ketiganya gitu kan, bisa langsung bagaimana kita menghubungi teman-teman kita di care group, siapa aja yang nggak datang gitu kan, lalu bagaimana kita ngajak teman-teman di care group untuk pelayanan. Contohnya nih, acara PA udah hampir quarter ini ya kalau nggak salah. Quarter ini kan setiap care group tuh ambil bagian. Itu kan termasuk mengundang teman-teman di dalam, ayo yuk pelayanan yuk, gitu kan. Gitu kan, untuk pelayanan yuk di acara PA. Nah, kalau yang aku alami sih itu secara ideal itu yang kita lihat juga dari seluruh care group, pasti dilihat nih, siapa nih yang jarang pelayanan, misalkan gitu kan, siapa nih yang ayo kita undang dia untuk pelayanan yuk, gitu kan. Jadi misalkan ada yang jarang kelihatan, padahal dia sebenarnya punya talenta dan harus punya pengalaman gitu kan, pelayanan kita undang, ayo kamu pelayanan PA ambil bagian di sini ya, jadi MC, atau misalkan doa buka dan ayat inti, pakai dari hal-hal yang simple tapi ikut pelayanan, atau ikut special songnya, kita ikut nyanyi, ayo ikut nyanyi yuk, entah itu pemuda Advent seluruhnya atau hanya untuk care group kita aja, kita undang semuanya untuk ayo ikut pelayanan. Jadi kayak langsung dua aspek gitu, kita reach in, kita keep in touch dengan mereka, mengundang mereka untuk ayo yuk ikut pelayanan, ambil bagian yuk, Richard, gitu kan. Itu sih yang benar-benar aku alami, dan ini makanya tadi seperti yang Bang Leman bilang, care group itu emang jadi motornya gitu. Ayo pergi keluar, gitu kan. Care grupnya nih, care group apa nih, Brenda? Kan kita ada beberapa care group. Ya. Brenda di grup apa? Aku di Benjamin. 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 Gleman juga satu nih. Satu care group ya. Iya, kebetulan kami satu care group. Sama. Aku sama Kak Vera juga satu grup care group. Kami Ruben. Ya, kalau kita di Ruben. Terus kami kalau paling botot. Brenda, kalau seandainya nih, kan ada juga tuh adik-adik kita yang malu-malu atau enggak kalau dimintain bawa acara masih nggak mau dulu, nggak mau. Nah itu gimana cara ngebujuknya biar dia mau? Di grup Benjamin ini umurnya range-nya berapa tuh? Kan kalau nggak salah care grupnya kan terbagi dari range umur ya. Soalnya grup aku sama Kak Vera tuh Ruben itu kami yang kerja di sana. Kalau nggak salah yang ini kan SMA ya? Iya betul. Oh kalian yang SMA. SMA lagi. Jadi rata-rata tuh kelas 10 sampai kelas 12 mereka di situ. 10 kelas 1 sampai 3 SMA ya? Iya, kelas 1 sampai kelas 3 SMA gitu kan. Harus ngitung nih, soalnya nggak biasa sama kelas 10 tuh kelas berapa ya. Iya. Ketahuan ya. Dulunya. Iya. Ketahuan. Taunya 1 SMA, 2 SMA. Dulunya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iya. Sekarang lanjut. Kelas 10 tuh jadi harus hitung dulu. Ketahuan yang dulu sekolahnya belajar PPKN atau PMP. Iya. Udah nggak PMP lagi ya, nggak tahu sekarang bukan PMP. Udah beda lagi. Gapnya jauh ya berarti ya. Kayak ini aja kita juga udah nggak tahu nih sekarang nambah bahasanya udah kelas 10. Iya, gimana tuh? Kan anak-anak SMA bisa malu-malu ya. Tapi untungnya sih Kak, mereka
di umur dimana mau belajar gitu. Sebenarnya mereka mau mencoba gitu kan. Jadi mereka di umur yang mau mencoba, tapi kita hanya perlu arahin. Mungkin mereka malu karena nggak tahu harus bagaimana. Iya, betul. Itu sih Kak. Cuma butuh Jadi kadang-kadang, jadi kalau dihubungin tuh nggak tahu gimana Kak, gitu sih jawabannya. Kayak gimana ya Kak caranya, kayak gitu. Jadi Iya. Berarti nggak langsung nolak ya, cuman kayak bingung aja, aku harus gimana gitu, baru diarahin, betul, oke. Jadi kita yang perlu, gini loh, pasti mungkin anak SMA seperti itu gitu kan, bagus untuk kita arahin gitu kan, supaya jadi pemuda-pemuda yang lebih aktif lagi ke depannya gitu kan. Jadi kalaupun mereka nolak pasti karena belum siap atau kayak bingung atau apa gitu. Jadi itulah gimana kita reach in-nya di situ tuh, reach in-nya di situ. Pernah ada ini nggak kendala kan SMA nih? Kalau SMA, kalau Brenda kan nggak terlalu jauh ya jaraknya ya. Nah, kok kayak Bang Glemen nih. Bang Glemen kan jaraknya jauh banget. Gitu ya. Udah kelihatan lah dari bahasa kita, kalau kita taunya, kalau Brenda masih tahu nih 10, 11, 12. Kalau Bang Glemen kan udah sama kayak aku nih. 10, 11 itu biasanya hitung 6, 7, 8, dan 10 satu SMA nih jaraknya. Berarti udah ketahuan nih jaraknya sejauh apa gitu. Ada pernah kendala nggak dari bahasanya, cara bergaulnya kayak gitu? Oke, jadi gini, saya coba ngambil dari skop yang lebih besar dulu ya. Jadi teman-teman yang mendengarkan juga bahwa memang program PA ini untuk semua. Tapi kita tadi seperti yang tadi kita bilang, kita menjadikan care group ini sebagai motor. Karena inilah motor yang di gereja. Koloni terkecilnya itu adalah care group. Jadi dari sini semua kita kerjakan. Kira-kira ada nggak sih barrier-nya? Pastinya ada. Terus terang aja, yang membuat care group ini bukan saya, ya, tapi tim reach out nih. Ini Aldo dan Daniel. Ketika mereka bagi, saya terima jadi. Mau saya di mana aja, saya nggak ada masalah. Dapatlah saya di orang-orang anak-anak SMA. Nah, sebelumnya anak-anak SMA ini sudah ada gurunya. Nah, gurunya itu Eben. Ya, jadi gue ketemu lagi. Gue nggak milih apa-apa, jadi saya sama Brenda pokoknya masuk ke situ. Jadi kita juga kerjasama sama Sekolah Sahabat. Bang Devrikam, gurunya biarin aja ya. Nanti kami tinggal join. Si bro gitu. Jadi maksud gue ini sebuah kolaborasi nih sama Sekolah Sahabat juga. Jadi orang guru yang udah ada siapa? Eben. Oh, kita belajar nih sama Eben. Saya ngelihat ketika saya ngajar pertama kali, Eben langsung japri gue. Bro, lu kalau ngajar kayak gitu nggak bisa bro di anak SMA nih kayak gini nih. Yang anak SMA nih puyeng bro, lu ngajar kayak gitu. Oke, gue belajar di situ. Ya gue belajar. Oh berarti caranya anak SMA nggak bisa kayak gini. Ya kita harus jujur-jujur aja, terbuka aja. Wah caranya nggak tepat. Jadi gue mencoba pendekatan. Gue tanya kan, Kalista kau kelas berapa? Ica kelas berapa? Kelas 11. Oh bener tadi tuh. 6, kelas SMA. 9. Bukan bener. Gue gitu kan. Wah mereka ketawa sama gue gitu. Kelas 2 SMA bang, kata kayak gitu. Oh iya, jadi ya awal-awalnya mungkin saya nggak tahu dengan Kristi, tapi saya agak jet lag ya. Saya mencoba menyesuaikan saudara Eben, dia memang sudah lebih lama berkecimpung dalam Sekolah Sahabat ini. Jadi saya coba ngelihat flow-nya seperti apa dari yang dilakukan. Bahasanya memang betul banyak berubah. Jadi kalau kami ini agak lucu, nggak bisa care group, gara-gara apa nih? Oh gara-gara ujian. Oh ya udah, jadi kalau gara-gara ujian ada jadi tugas. Ya ada tugas gitu kan. Jadi yang ngumpul kebetulan pendeta muda tuh kalau care group masuk ke kami. Jadi nanti yang ngumpul Eben, pendeta muda, Simbolon, Kristi, ya sama saya udah kadang-kadang gitu. Paling apesnya ada nih satu yang tiba-tiba rajin kan, dia udah belajar siang hari. Set, masuklah dia. Ya, satulah dia, satu di antara para senior-senior. Mau cabut juga nggak enak gitu kan. Udah terperangkap. Jadi ya things like that yang kita coba adjust bahasa kita. Jadi balik lagi Yusuf, Ruben, Yehuda itu punya approach-nya masing-masing ya. Tapi dalam hal ini karena Kristi dan Glemen yang diundang di sini ya challenge kami kayak gitu. Jadi terus terang ada yang curhat mengenai pacarnya. Jadi dari situlah kita dengerin. Iya betul. Dari pacarnya, dari keluarganya, ada yang cerita mengenai cita-citanya. Jadi mungkin kalau kita belajar care group hari Senin, baca Kisah Para Rasul, bacanya bisa cepat 15 menit. Tapi nanti dia cerita mengenai cita-citanya. Dia cerita kendala keuangan yang dihadapin. Dia cerita gue diputusin pacar gue. Ya, for us, that's fine gitu. Ya. Iya. Karena memang mereka lagi mengalami itu ya. Iya, jadi kita disitulah connected dan experience-nya. Disitulah makna epic itu berjalan. Tapi begitu udah selesai, nanti Kak Kristi akan remind kita. Ingat ya,
anggota kita nih yang nggak hadir malam ini A, B, C, D. Berarti semua secara jujur harus menghubungi setiap orang. Nah, itulah yang kita harapkan anggota-anggota care group kita itu care. That's why we call ourselves care group ya, gitu kan? Ya. Ya, jadi gambaran ideal itulah yang kita juga harapkan dilakukan di Ruben, di Yusuf, di Yehuda. Dan saya yakin itu pasti ada karena itu yang sudah kita sepakati bersama-sama. Tapi enak dengan orang-orang muda, jadi forever young lah, forever young. Jadi tetap up to date ya sama apa yang terjadi sekarang di mereka ya, di semua anak-anak muda, anak-anak SMA Betul. ini ya. Iya. Berarti kalian udah bener-bener ini ya udah kayak saudara aja ya, karena mereka aja bisa mau cerita apa adanya tentang mereka gitu, bahkan sampai pacar keluarga pun mereka keras gitu cerita sama kalian, nggak malu-malu atau enggan gitu kan, biasanya kan karena gap umur. Iya, udah terbuka berarti mereka. Iya, udah percaya. terbuka. Udah nyaman berarti, Kak. Betul, Kak. Bahkan sampai udah mereka kayak, Kak, ayo yuk undang si ini pelayanan. Udah sampai kayak gitu. Jadi mereka bisa lihat nih, teman-temannya siapa nih yang jarang pelayanan, gitu kan. Jadi itu sih yang kita yakin di setiap care group juga bisa mulai gitu kan, sudah mulai gitu. Tapi kami merasakan sendiri, wah, dari yang usia segini aja udah bisa kayak gini, ya kayak dari Bang Gleman bilang, seharusnya nanti akan berkesinambungan gitu kan, sampai mereka makin ke depannya sudah tertanam yang baik ini, jadi akan makin baiklah nanti pemuda Advent kita. Ya, jadi memang diharapkan ya dari koloni terkecil inilah yang akan menggerakkan perputaran roda pemuda Advent. Di care group kami ini ada 3 orang yang ulang tahunnya sama di hari yang sama. Oh iya. Hari yang sama. Siapa sih itu? Boleh sebut faktanya. nama nggak? Sebut nama dong. Boleh. Itu faktanya. Siapa aja? Jadi kita berinisiatif setiap kali ada yang ulang tahun, mau hari apapun, jam apapun, kita akan berdoa sama-sama. Mau siang hari, mau malam hari, hari Selasa, Kamis, apapun kita akan berdoa sama-sama. Itu pakai Zoom atau video call WA biasa atau gimana? Oh Zoom. Oke. Kita memang benar-benar Zoom. Jadi kadang-kadang adjust, tunggu Bang, gua lagi sekolah nih, tunggu dulu ya gitu. Oke, saya Eben, Kristi tunggu. Kadang-kadang kita bilang, wah kita nggak bisa nih ada meeting. Jadi siang hari atau kadang-kadang malam hari. Nah, jadi setelah kita kumpulkan tanggal-tanggal ulang tahun, ya ternyata Johansen Sitanggang, Nauli Huta Barat, ya, dan gue itu tanggalnya sama 17 Maret. Jadi itulah yang unik. Makanya saya selalu bilang kalau mereka nggak hadir, saya akan tanya, wah saya mencari soulmate saya, kok kamu nggak hadir gitu. Jadi kalau saya telepon mereka udah tahu tuh. Ya kadang-kadang nggak diangkat kan, kalau nama juga seniornya datang, oh, jangan diangkat gitu kan, tanya-tanyain. Ya ada juga kayak gitulah pasti. Tapi gini ya, awalnya mereka reluctant sampai mereka berani ngomong gini, Bang Lemon, lu dong yang hubungin orang itu Bang kita hubungin nggak mau ngangkat telepon. Oke, saya bilang, sampai akhirnya mereka mau kayak gitu, dan awalnya nggak mau, sampai akhirnya Bang Lemon, lu aja yang hubungin, lu aja yang ngubungin kalau dia gitu ya. Spirit pelayanan orang-orang muda itulah sebenarnya yang pengen kita tularkan di seluruh pemuda Jaga Sampurna. Apakah tim PA bisa melakukannya? Bisa. Tapi kalau hanya tim PA yang melakukannya, kita nggak bergerak semuanya. Iya, ya kan? Makanya kita pecah dalam koloni-koloni terkecil, dan menurut gua nggak ada salahnya kok kita memang harus alignment sama Sekolah Sahabat. Kita alignment sama SSP penginjilan perorangan. Semuanya kita bergerak sama-sama. Sama ya. Iya, supaya kita mencapai satu tubuh atas nama Jemaat Jaga Sampurna. Ini menarik nih Kak Per, yang ulang tahun. Mau nanya nih, kan ulang tahun virtual dan kalian katanya Zoom, kebaktian. Itu apa yang kalian lakukan waktu acara ulang tahun itu, berdoa atau gimana? Terus ada cerita yang sangat ngena nggak dari ulang tahun ini? Yang kalian ingat, yang kalian bikin, oh ternyata segini ya perubahannya dengan gesture yang kecil ini. Mereka tuh merasakan seperti ini, ada nggak gitu ceritanya? Pasti ada sih Kak, ya. Jadi awalnya itu pokoknya kita kayak ada yang ulang tahun nih gitu kan. Kita harus bikin Zoom gitu kan. Awalnya kita hanya sekedar berdoa gitu kan untuk ngucapin, lama-kelamaan harus lebih ini lagi nih gitu. Lalu akhirnya kita kirim sesuatu juga gitu kan. Kita kirim sesuatu juga, dan itu semua kerjasama dengan bagian PP gitu kan. So kita tanya, gimana nih, ini boleh kan jadi salah satu program reach in gitu, care group gitu. Oh ya silakan, itu kan program
gereja juga. Jadi kalian kirim hadiah dalam rangka ulang tahun itu salah satu pelayanan juga gitu kan. Jadi kita selalu kasih yang kecil aja kita kirim ke rumahnya. Kadang-kadang kita nggak kasih tahu, tiba-tiba udah nyampe aja gitu kan. Lalu mereka surprise ya jadinya ya. Surprise gitu kan. Nah itu kita juga lakukan gitu kan. Jadi yang paling kena itu satu momen di mana kita bikin ada sedikit berbeda. Kita bikin background Zoom. Jadi kita bikin background Zoom kayak happy birthday gitu kan. Kita bikin background, biasanya kan polos gitu. Terus pas kita bikin kayak gitu, teman kita ini kaget gitu kan, kayak mungkin terasa tersentuh. Nah, Meisha. Itu backgroundnya. Meisha. So sweet. Wah, bagus banget. Anak-anak, pokoknya semua udah. Mereka emang kreatif sih. Diakuin mereka tuh emang kreatif kalau hal kayak gini tuh. Oke. Dan ini ya, nggak dikasih tahu pasti surprise pasti ya. Si Meisha kayaknya nggak tahu nih. Betul. Ya, Cliff. Ini Cliff. Ya ampun. Gitu kan. Nah, jadi itu tuh benar-benar kayak tersentuh banget mereka dengan ada lagi background Zoom-nya. Lalu kita bikin upgrade lagi. Kita nyanyi happy birthday gitu kan, pasang lagu. Nah, itu selain berdoa itu yang kita lakukan. Ada juga satu momen di mana kita bertanya sama teman kita yang ulang tahun ini kan, siapa aja yang mau ngucapin hari ini, misalkan gitu. Terus dia diem, mungkin dia saking kagetnya ditanya seperti itu atau gimana gitu kan. Ini siapa nih orangnya? Waktu itu Meisha. Oh, Meisha, ya. Ya, kita tanya gitu kan, lalu oh iya Kak, ya adalah gitu. Mungkin dia kayak ragu-ragu gitu kan. Jadi kita kayak semakin berarti ini pas banget nih acara ini nih kita buat untuk dia gitu kan. Lalu setelah kita selesai berdoa, mungkin hadiahnya nyampe-nya telat gitu kan, dia langsung video call, kayak seneng banget gitu hadiah datang, dan dia video call ke aku gitu kan, hadiahnya udah nyampe, dia kayak seneng gitu. Jadi kami pun secara kayak grup tuh kayak seneng gitu, keluarga gitu kan. Wah, sekarang sih kelihatan teman kita ini makin pede kalau ngomong, dia udah bisa bercanda juga di care group. Setelah itu gitu, awal tuh hanya diem-diem aja, sekarang lama-lama kalau ngomong dia udah kayak ngomong sama temen gitu, terus kalau udah mulai ketawa-ketawa, udah nggak terlihat ada gapnya ya, kayak gitu. Bahkan sama yang udah gede-gede ini juga udah kayak temen gitu ngomongnya. Jadi itu sih yang kena banget dari pengalaman aku selama di care group. Pasti mungkin teman-teman lain juga punya cerita yang sama gitu kan, tapi aku hanya sharing pengalaman. Jadi bisa dibilang ya small gesture juga nggak small juga sih, dengan kalian memperhatikan ulang tahunnya, mereka pun jadi tersentuh juga, jadi merasa lebih dekat lagi sama kalian, dan mereka pun senang ya. Hal simple banget simple ya. Aja. Ulang tahun aja cuman merasa jadi diperhatikan gitu kan, jadi akhirnya mereka jadi terbuka. Ini ada seseorang nih yang pengen ikutan ngobrol-ngobrol sebentar aja sama kita, nggak apa-apa ya? Boleh Kak, boleh. Ya, kita undang ya. Siapa Kak? Ya. Kedengeran nggak? Oh, telepon. Gedein Kak, gedein suaranya. Speaker udah di speaker. Halo Kak. Hai, apa kabar? Siang. Baik Kak. Lagi ngapain, Meisha? Ngeri-ngeri sedap. Lagi duduk. Deketin Kak HP-nya Kak, lebih deketin lagi ke laptop. Tunggu. Aku taruh di mana nih, handphone. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Kak. Nah, kedengeran suara Meisha. Hai Meisha. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol asik sama Kak Green, sama Kak Brenda, sama Kak Gleman. Hai Meisha. Hai Kak. Meisha, dengar-dengar katanya Meisha dirayain ulang tahun ya sama teman-teman di Jaka Sampurna. Iya, teman-teman Benjamin Kak. Oh, tanggal berapa waktu itu dirayain? Tanggal 10 Kak. Tanggal 10. Wih. Umur ulang berapa? Tahun keberapa? 17 Kak. Wow, udah Sweet 17. Oh, Sweet 17. So sweet. Lucu banget. Sweet 17. Oke. Udah punya KTP. Wih, mantap deh. Gimana Meisha perasaannya dikasih surprise? Senang Kak, senang. Kaget nggak? Kaget Kak, karena aku pikir nggak ada yang tahu Kak.
Dikirain nggak ada yang tahu. Senang banget ya Mesya ya. Senang Kak. Terus Mesya ada apa yang mau ada nggak yang mau diomongin, dikasih tahu ke teman-temannya di Care Group Benjamin? Kurang kedengeran. Ada ya, kira-kira Mesya ada yang mau diceritakan nggak waktu ngerayain Ulta? Terus kira-kira Mesya ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Waktu dirayain itu surprise karena aku nggak tahu. Habis itu dikirimin hadiah ke rumah, dikirimin kue, sama dibikin background. Jadi semua teman-teman yang ada di Benjamin tuh pakai background yang ulang tahun hari itu. Pesannya semoga semuanya bahagia. Semoga semuanya bahagia. Mesya seneng nggak di Care Group Benjamin, Mesya? Care Group Benjamin, semoga mereka mau aktif join. Mesya seneng nggak di Care Group Benjamin? Seneng Kak. Seru-seru Kak. Seru-seru. Wih, mantap deh. Luar biasa. Oke deh, sip. Thank you ya Mesya. Sudah cerita-cerita sedikit. Iya Kak, terima kasih Kak. Ya, dah. Sukses ya. Bye. Kak. Jadi memang salah satu prinsipnya Care Group Benjamin adalah jangan lupa bahagia. Jadi setiap kali kita habis Care Group ya, Kristi ya, kita selalu bilang, oke, semuanya sampai jumpa, jangan lupa bahagia ya. Kayak tadi dia bilang, mungkin itu yang diingat-ingat kali ya, supaya semuanya berbahagia ya. Apalagi hidup kita nih kalau nggak bahagia sama orang gereja, bahagia sama keluarga, bahagia sama Tuhan, ya kira-kira itulah. Terima kasih ya udah di call Mesya. Ini nggak ada ini ya, nggak ada diatur-atur ya. Surprise call ya. Gue udah takut-takut nih kan, wah siapa nih yang bakal ngubungin kan. Dari Mesya juga cerita dia happy gitu, dan dia juga kaget karena dia nggak nyangka kalau ternyata diperhatiin gitu. Maksudnya, apalagi ternyata Sweet 17 ya. Sweet 17 kan lagi, kan jadi dia merasa memang ulang tahunnya yang tidak terlupakan kayak gitu. Spesial banget. Dia akan ingat selalu. Mungkin ini Care Group-nya Benjamin itu bisa diikutin juga bagi untuk care group yang lain, nggak hanya Care Group anak muda aja Kak Vera ya. Care Group-nya orang tua, Care Group-nya anak-anak juga bisa ngikutin kayak gesture-gesture gini waktu ulang tahun, dibikin Zoom, kebaktian kayak gitu. Pokoknya acara-acara spesial lainnya lah ya. Selain ulang tahun betul, kan mungkin bisa buat yang lain. Yang penting ada keakraban gitu, bisa ngerangkul kita semua gitu. Ini kan untuk Care Group. Kalau misalnya acara besarnya itu ada nggak yang reach in? Yang tahun ini yang sudah dijalankan oleh grup PA, staff PA. Oke, kalau misalnya acara besarnya yang sudah dijalankan, kalau masih teman-teman sama-sama ingat, di awal tahun kita ada KKR Pemuda. Ya, disitulah awal kita berkolaborasi semua sama-sama. Ya, siapa yang mengambil bagian, we know all the drills ya kan, apa yang perlu dibuat, siapa yang udah participate. Tapi kali ini kita merasa bahwa it's time untuk gimana bilangnya ya, masa ketuanya lagi sih yang ngomong gitu, masa direktur Pathfinder-nya lagi sih, masa direktur adventure-nya lagi gitu ya. Oke, for certain points, mereka harus take that responsibilities. Tapi kalau teman-teman ingat di awal tahun itu ya, itu kita minta tolong ke orang-orang muda yang jarang berpartisipasi, jarang menjadi public speaker. Tapi artinya kita take it seriously ya. Jadi ketika kita hubungin orang-orang itu, kita doakan mereka. Apa yang mereka perlu kita kasih contoh. Bahkan orang yang saya hubungin itu menolak gitu. Saya nggak bisa bang. Oke, kalau kau nggak bisa, saya akan telepon kau hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat. Nanti kalau setelah saya telepon ternyata nggak ada perubahan, baru kau tolak. Jadi yang saya lakukan, saya berdoa aja sama dia. Diam, Tuhan, X mau bawa firman Tuhan, tapi dia bilang dia nggak bisa. Setelah kita berdoa, semoga Tuhan akan membantu dia gitu kan. Ragu-ragu. Di hari-hari mau khotbah, dia bilang, gue tuh nggak ada foto bang, nggak bisa masukin ke poster. Ya ampun, masa hanya gara-gara foto sih? Saya tunggu nih sekarang juga ya, ambil jas, foto aja, selfie aja. Nanti kalau udah cakep, saya kasih posternya. Ada tuh. Nah ya, kita doain. Pokoknya jadi, dan hal itu dilakukan oleh teman-teman yang lain, saya yakin. Cuman kebetulan kali ini yang diundang saya sama Kristi, jadi itu pengalaman yang saya share mengenai KKR Pemuda ya, melibatkan orang-orang lebih banyak, mengajarkan juga kepada adik-adik kita untuk bisa
bekerja sama dalam satu project atau dengan orang-orang yang lainnya. Program berikutnya juga yang mungkin aku mau share ke teman-teman adalah program gereja untuk Reach In itu sebenarnya ini basic banget sih. Itu kita melawat dan menghubungi orang. Jadi kita nggak mau kita nunggu pendeta atau kita nunggu diakon, diakones, tim PA jangkau semua orang gitu. Sebenarnya itu kan basic banget gak sih? Itu sebenarnya kan yang pelajaran basic yang kita pelajari juga dari dulu. Apa sih yang perlu dilakukan, jangkauan seperti apa, tapi kan kita nggak mau melakukan gitu kan. Bukan kita nggak mau melakukan, kadang kita terbuai dengan kondisi yang ada, kita lupa core-nya itu apa. Jadi kali ini kita ingatkan lagi, yuk kita coba yuk jangkau orang-orang. Apakah 100% berhasil? Saya terus terang saya katakan tidak 100%. Tapi kita going to reaching our goal. Kenapa? Teman-teman mungkin 2020, 2021 kita tuh hidup dalam new normal loh, ya. Di mana orang setiap hari habis waktunya dengan komputer, tiba-tiba datang lagi nih tim PA mau ngubungin gue pakai WhatsApp call atau Zoom, pasti kan orang kayak ngapain nih gitu loh, ngapain lagi, I'm tired gitu kan. Tapi ya disitulah challenge-nya untuk kita dekatin mereka. Jadi kalau Green tanya apa salah satu hal yang terbesar, saya bisa share bahwa kita consistently bikin jadwal siapa yang harus kita hubungin, dan orang-orang yang tidak hadir dalam kebaktian itu akan kita cari dan kita akan hubungin. Kalau kita punya waktu mungkin sebenarnya kita bisa kasih lihat nih list absensi kehadirannya ya. Kita bisa lihat orang bolong-bolong di mana, kita akan cari orang-orang tersebut. Nah, setelah kita belajar firman Tuhan, mencari jiwa, kayak yang tadi aku juga udah bilang, kita boleh dong seru-seruan dikit kan. Nah, kita bikinlah Jaka Merdeka. Jadi anak-anak tuh dalam semangat 45, 17 Agustusan, oke, kita bikin Zoom, bermain di Zoom ya. Jadi saya rasa teman-teman juga udah pasti pada ikutan juga. At first, gimana ya bang, nggak bisa bang, gini gitu segala macam. Ya nggak ada yang nggak bisa. Yakin pasti semuanya bisa. Kita coba cari program-program, masukin semua. Bisa, kenyataannya bisa. Jadi setelah Reach In bergerak, kita bantu. Habis itu kita kasih tahu yang lain, reach out, reach up, yuk bantuin nih. Ada program harus keroyokan, kita harus bantuin delivered ke gereja. Ya mungkin teman-teman juga udah ngelihat kan gimana hasilnya. Banyak juga modifikasi yang dilakukan. Awalnya tadinya hanya mau pagi, terus mereka bilang, oh gimana kalau pagi dan malam hari. Ya, jadi itulah yang dilakukan oleh teman-teman dalam hal Reach In. Ya hopefully teman-teman semua bisa merasakannya, teman-teman semua juga senang melakukannya, berpartisipasi dan merasa terberkati atas apa yang sudah dilakukan atau coba kami lakukan dari tim pelayan pemuda Advent. Iya, betul. Yang program 17-an itu juga kan, ya kita semenjak COVID ini kan kita juga nggak ada acara retreat gereja kan, yang ngumpul bareng. Kemarin itu sih juga kayak aku sih juga merasakan ya seneng lah, karena bisa ngumpul lagi, bisa ketemu lagi yang lain kayak gitu di suasana yang berbeda, di vibe yang berbeda, gak hanya berbakti aja, tapi kita juga bisa mingle juga sama yang lain kayak gitu. Kalau misalnya reach out nih, gimana tuh? Reach out ini kan cenderung kita pelayanannya yang keluar dari gereja nih, sedangkan kita sekarang lagi pandemi, lagi COVID, di mana kita mengurangi aktivitas kita keluar. Apa yang tim PA lakukan untuk acaranya? Sosial media itu viewersnya kan lebih besar ya, jadi siapa aja bisa lihat. Semua harus aktif dalam setiap kegiatan pemuda Advent.